Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dan selalu diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, sebelumnya sudah kenal saya belum? Yang cantik dan imut ini. Serius? Waktu gawat nih. Jalan-jalan naik kereta. Tidak lupa mampir ke Kediri. Teruntuk ibu dan bapak, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jana Dipatul Ajara bin Mapeli Andriana. Ibu saya bernama Neneng Sumarni. Alamat kampung Serangga Kidul. Umur saya 7 tahun. Saya kelas 2 SD. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tausiah dengan tema Isra Mi'raj. Para hadirin semuanya, Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang terjadi saat malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Ajin kan nih? Oke, jangan ya. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam surat tersebut menceritakan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata yang penuh mukjizat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj terjadi pada masa sahabat yang kehidupan Rasulullah SAW. Dan itu dikenal sebagai Asmaul Husna tentang kesedihan. Dan itu Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung dakwah beliau. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga mengalami penolakan dan perlakuan yang sangat menyakitkan saat berdakwah Abu Thalib. Beliau dilempari batu hingga terluka, tetapi beliau tetap bersabar dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dalam kondisi penuh kesedihan, inilah Allah menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibersihkan hatinya menggunakan air Zam-Zam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naiki burak. Bapak, Ibu, tahu burak? Tahu. Sudah pernah lihat? Belum. Sama, saya juga belum. Intinya burak itu bukan motor Scoopy, bukan motor RX. Burak itu adalah makhluk istimewa dari surga yang lebih cepat daripada kilat. Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah SAW
Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan menjadi imam bagi para nabi dan rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah peristiwa Isra, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu naik ke atas langit bersama malaikat Jibril. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan Pak Jarmus SPD, tapi Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu Nabi. Hayalah, siapa yang tahu Nabi apa? Nabi Idris. Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi menyambut Rasulullah SAW dengan penuh penghormatan dan doa. Siap. Hadirin yang berbahagia, puncak dari peristiwa Mi'raj ketika Rasulullah SAW datang di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk manapun selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Rasulullah SAW menerima perintah salat. Awalnya umat Islam diwajibkan salat dalam sehari semalam 50 waktu. Bapak, Ibu, mau nggak salat dalam sehari semalam 50 waktu? Tidak tahu. Tidak. Saya mau ngebayangnya juga nggak. Atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW kembali memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya sholat menjadi sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Tapi pahalanya sama loh seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Lega ya Bapak, Ibu? Ya. Itulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga sholatnya dan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal. Taman bunga memetik melati, tidak lupa membawa botol minum. Jika selamat ada kata yang kurang di hati, mohon dimaafkan, jangan disimpan sampai besok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.